Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kelas 9 ini, Bu Yesi akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di video ini Bu Yesi akan membaginya ke dalam 4 bagian. Bagian pertama dari video ini akan menjelaskan kenapa kita harus belajar PPKN. Di situ dijelaskan arti penting dan tujuan dari belajar PPKN. Bagian kedua dari video ini adalah berisikan tentang kontrak belajar. Apa yang harus kamu lakukan selama mengikuti pembelajaran PPKN. Bagian ketiga adalah peta konsep. Di sini kalian akan dijelaskan gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, di bagian terakhir adalah bagian ingatkah kamu? Di sini Bu Yesi akan memberikan tugas atau latihan untuk kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang pertama. Kenapa belajar PPKN? Apa sih pentingnya belajar PPKN? Pelajaran PPKN adalah pelajaran yang termasuk penting yang ada dalam sistem pendidikan kita. Pelajaran PPKN diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dari pembelajaran PPKN diharapkan kita mampu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila. Yang ketiga, untuk memahami ideologi bangsa kita. Kalian tahu apa ideologi bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia menganut ideologi yang bersifat terbuka, yakni Pancasila. Artinya, kita akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Tujuan selanjutnya adalah membantu individu berperilaku sesuai dengan isi dari butir-butir Pancasila di segala situasi. Sila-sila Pancasila berisi tentang aturan-aturan yang baik yang harus kita lakukan. Nah, kita tidak hanya harus menghafalkan, tapi harus mengamalkan atau menerapkannya dalam perilaku kita sehari-hari dan di berbagai situasi. Tujuan selanjutnya sebagai pedoman menjadi warga negara yang baik. Dalam pelajaran PPKN, kita diajarkan tentang norma dan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Apa saja yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang akan kita dapatkan apabila melanggar norma atau aturan-aturan tersebut. Nah, tujuan yang terakhir adalah membangun karakter warga negara yang bermartabat dan mencintai negara Indonesia. Selama kita belajar PPKN, kita diajarkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, begitu pula patriotisme dan bela negara. Nah, dari situ kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga rela untuk membela bangsanya. Bagian kedua dari video ini adalah kontrak belajar. Apa yang harus kamu lakukan selama pembelajaran PPKN ini? Yang pertama, kamu harus mengikuti pembelajaran tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, berseragam rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, melakukan presensi kehadiran. Dan yang keempat, mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
ditentukan. Masuk ke bagian ketiga dari video ini, peta konsep. Gambaran materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada 3 bab yang akan kita pelajari selama semester ganjil ini. Bab pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya di bab kedua kalian akan belajar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab ketiga kita akan belajar Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi awal di semester ini, yakni bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Sekarang, terlebih dahulu kita belajar subbab yang pertama, A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila mengalami banyak sekali permasalahan dan tantangan. Banyak upaya dilakukan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ada 4 periode penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan ini banyak tantangan yang dihadapi karena kita baru saja memerdekakan diri. Dimulai dari kembalinya bangsa Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia hingga terjadi pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah sebagai upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila. Nah, ada 4 pemberontakan yang terjadi di masa awal kemerdekaan yang ingin menggantikan Pancasila. Pemberontakan pertama adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis Uni Soviet. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah ingin membentuk negara Islam Indonesia. Pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dalam hal ini, mereka yang memberontak ingin membentuk negara sendiri di luar Indonesia. Sementara pemberontakan yang keempat adalah pemberontakan PRRI atau Parmesta, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Penerapan Pancasila yang selanjutnya adalah masa Orde Lama. Di sini pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di masa Orde Lama muncul kelompok nasionalis religius yang belum menerima Pancasila sebagai dasar negara. Mereka menginginkan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk tetap ada dalam sila Pancasila. Padahal itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama, tetapi terdiri dari banyak agama. Sehingga penggunaan kalimat dengan menjalankan syariat Islam akan menyebabkan perpecahan bagi agama-agama lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah masa Orde Baru.
Penyelewengan Pancasila terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Padahal secara formal kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa lembaga negara. Akan tetapi dalam prakteknya presiden dapat mengendalikan semua lembaga tersebut. Akibat terjadinya pemusatan kekuasaan, banyak terjadi KKN dan rakyat menjadi sengsara. Masa Orde Baru adalah masa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang keempat, era reformasi. Era reformasi dimulai sejak mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998. Mahasiswa yang menganggap pemerintahan Orde Baru tidak berjalan dengan semestinya melakukan protes besar-besaran dan menduduki gedung MPR DPR pada Mei 1998. Peristiwa itulah yang kemudian menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan dikenal dengan peristiwa reformasi. Namun, era reformasi tidak membuat Pancasila kemudian berjalan tanpa kendala. Pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah pemerintah kurang konsisten terhadap penegakan hukum. Kemudian, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi guna meraih kekuasaan, sehingga banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Kemudian, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah. Masuk ke bagian terakhir dari video ini. Dalam bagian ingatkah kamu? Kerjakanlah 3 soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, jelaskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, jelaskan secara singkat tentang 4 pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi PPKN di semester ganjil kelas 9 ini. Ibu harap kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh meskipun kita belajar dari rumah. Demikian video yang Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.